Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait sifat koligatif kelarutan part yang pertama, di mana soal ini digunakan dalam soal PH penilaian harian untuk sifat koligatif larutan. Sekarang Ibu mulai untuk soal yang pertama. Di sini soalnya adalah praksimol larutan glukosa 36 gram glukosa dengan MR 180 dalam 90 gram air dengan MR 180. Berapa praksimolnya ya? Jadi kita tahu bahwa praksimol itu rumusnya adalah mol ya. Jadi misalnya praksimol dari A ya, mol J terlarut dibagi dengan jumlah mol dari larutan ya. Nah, sekarang kita akan menghitung mol dari glukosa terlebih dahulu. Jadi mol glukosa itu adalah 36 kita bagi dengan 180. 36 dibagi 180, maka hasilnya adalah 0,2 ya, 0,2. Kemudian mol dari air, masanya adalah 90 gram dibagi MR-nya adalah 8, hasilnya 5. Maka kita bisa tahu, bisa kita menghitung fraksi mol dari glukosa, itu adalah mol dari glukosa 0,2 dibagi totalnya berarti ada 5,2, 0,2 ditambah 5, maka hasilnya adalah 0,038 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau seandainya yang ditanyakan adalah praksimol dari air, maka kita tinggal mengurangkan 1 dikurang 0,038, maka hasilnya adalah 0,96 ya. Kita hitung lagi nih berapa, 1 dikurang 0,078, 0,038 ya, 1 dikurang 0,038, 0,962. Oke ya. Jadi ini masih terkait dengan soal konsentrasi larutan yang digunakan dalam sifat koligatif larutan. Soal yang berikutnya, di sini ada soal untuk menaikkan titik didih 200 mili air menjadi 100,125 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, maka massa gula yang harus dilarutkan adalah, nah ini berarti kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya di sini adalah titik didih, berarti TB boil ya, 100,125 derajat Celcius. Kemudian di sini ada KB 0,5 ya. Kemudian ada gula MR-nya ya, MR gula itu adalah 342. Di sini yang ditanyakan adalah masanya, berapa massa dari gula ya. Massa dari gula yang harus ditambahkan agar titik didihnya menjadi naik menjadi 100,125 ya. Nah, di sini kita tahu bahwa gula adalah merupakan zat yang termasuk non elektrolit ya. Kemudian kita punya rumus ya. Delta TB ya, itu kenaikan titik didih itu sama dengan tetapan titik didih dikali molalitas ya. Jadi masanya nanti kita bisa dapat dari data molalitas. Nah, di sini ada data TB ya. Delta TB itu sama dengan 100 ya ditambah, ini bukan delta TB tapi TB ya. Titik didih itu sama dengan 100. Kenapa 100? Karena titik didih air kan 100 derajat Celcius ditambah delta TB ya. Maka kita bisa mencari delta TB-nya itu sama dengan 100 atau TB 100,25 dikurang 100 ya. Hasilnya adalah 0,25 derajat Celcius.
sehingga kita bisa langsung masukkan di sini ya. 0,25 sama dengan Kb-nya adalah 0,5, maka kita bisa dapat molalnya ya. Maka molalnya adalah 125 ya, 100,125 ya, 100,125, berarti di sini 0,125. Oke. Nah, berarti 0,125 kita bagi dengan 0,5 ya, maka hasilnya adalah 0,25 molal ya, molal. Tetapi karena yang di sini ditanyakannya adalah massa, maka kita bisa mencari ya, masanya di sini rumus molal sama dengan massa per ml 342 dibagi 1000 per P. Nah, P di sini adalah massa dari pelarut. Massa pelarutnya adalah itu seharusnya dalam satuan, dengan rumus ini seharusnya dalam satuan gram ya. Tapi kita tahu bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter, maka untuk massa jenis air 1 gram per mililiter itu bisa kita ubah ya, jadi 200 mili ini sebanding dengan 200 gram karena massa jenis air adalah 1 gram per mililiter ya. Maka ini bisa kita kerjakan. Di sini berarti 5 kali massa sama dengan ini tinggal dikali ya. Berarti hasilnya 85,5. Nah, maka kita bisa dapat massanya tinggal dibagi 17,1 gram ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A ya, yang mendekati adalah 17 gram. Nah, oke. Itu untuk pembahasan soal yang kedua. Pembahasan berikutnya soal yang ketiga. Nah, di sini ada larutan ya, baik dia elektrolit maupun non elektrolit ya, pada konsentrasi molal yang sama. Berarti dia molalnya sama. Larutan berikut akan mendidih pada suhu yang paling tinggi ya. Kita tahu bahwa semakin banyak komponen zat terlarut ya, komponen zat terlarut yang ada dalam suatu larutan, maka itu jelas titik didihnya akan semakin tinggi ya. TB, boil, titik boil ya. Titik didihnya akan semakin tinggi. Dan kalau kita bandingkan antara titik didih elektrolit dan non elektrolit, itu jelas yang lebih tinggi adalah yang elektrolit ya. Kita cek dulu di antara kelima larutan ini mana yang merupakan elektrolit, mana yang merupakan non elektrolit ya. Jadi yang non elektrolit ini adalah jelas CON2H4 ya. Ini sama dengan CONH2 dua kali. Nah, kalau rumus seperti ini maka kita tahu adalah urea ya. Maka urea ini adalah kalau kita urutkan ya, urutan dari yang tertinggi titik didihnya, boilnya ya, maka yang paling rendah titik didihnya itu adalah urea, CONH2 dua kali atau CON2H4 ya. Nah, berikutnya yang paling tinggi itu adalah jelas elektrolit yang punya ion yang lebih banyak ya kan. Nah, di sini kita tahu ya, KCl itu K plus Cl min ya, maka dia adalah 2 ion ya, 2 ion. BaCl3 Ba2 plus ditambah Cl min ya, total ionnya ada 3, di sini 3. Na2SO4 menjadi Na plus, 2Na plus ditambah SO4 2 min, di sini juga ada 3 ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini Al2SO4 3 kali menjadi Al3 plus ditambah SO4 2 min ya. Di sini ionnya ada 5 ion ya, ada 5 ion. Nah, jelas jawabannya yang paling tinggi titik didihnya itu adalah yang memiliki ion paling banyak, Al2SO4 3 kali atau aluminium sulfat ya. Oke, seperti itu. Berikutnya kita lanjutkan ke soal yang keempat.
Ini mirip dengan soal yang ketiga. Pada konsentrasi molal yang sama, larutan berikut yang memiliki titik didih paling tinggi. Kalau yang di nomor 3 tadi adalah mendidih paling tinggi. Oh iya, sama ya. Titik didih paling tinggi. Iya, sama. Konsepnya sama. Berarti kita tinggal mencari mana yang paling tinggi. Itu adalah elektrolit ya, berarti. Elektrolit. Oke. Ini berarti yang elektrolit jelas adalah antara KNO3, MgSO4, CaNO3 2 kali. Gliserol dan glukosa adalah non-elektrolit. Ya. Glukosa, gula, ya, termasuk gula itu non-elektrolit. Gliserol itu all-senyawa alkohol, ya. Itu dia ikatannya kovalen kan, berarti dia non-elektrolit. Dia bukan elektrolit ya. Di sini kita tinggal mencari ya. KNO3 berarti terion menjadi K plus NO3-. Di sini prasyarat yang harus kalian miliki adalah kalian bisa mengionisasikan ya. Berarti di sini ada 2 ion ya. MgSO4 ya. Mg2+ ditambah SO4 2- ya. Ini juga binar, ini 2 ion ya. 2 ion karena dia sama. CaNO3 2 kali ya, ini menjadi Ca2+ ya. Kenapa ini juga 2 ion? Karena kan dia muatannya sama ya. Kalau muatannya sama itu dihitung ion, 2 ion ya. Ini kan muatannya +1, muatannya -1 ya, sama-sama plus sama-sama 1 ya, sama-sama 2, atau nanti kalian ketemu ada sama-sama 3, itu berarti dia juga termasuk senyawa biner ya. Nah, kalau ini CaNO3 2 kali, ini berarti Ca2+ NO3- ya. Nah, ini tinggal kita setarakan, maka ini ionnya adalah penjumlahannya 3 ion. Nah, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang paling tinggi titik didihnya itu adalah CaNO3 2 kali. Berikutnya kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, di sini suatu urea dalam air mempunyai penurunan titik beku ya, berarti di sini adalah delta TF-nya adalah 0,372 derajat Celcius. Maka kenaikan titik didih yang ditanyakannya di sini adalah delta TB, kenaikan titik didih. Nah, mungkin ada sebagian kalian, oh ini soalnya kurang lengkap Bu ya, urea ya. Berarti di sini syaratnya kalian harus tahu, oh rumus urea itu adalah CON2H4 atau tadi CONH2 2 kali ya. Otomatis bisa ditentukan MR-nya. MR-nya adalah 60 ya. Nah, maka di sini karena yang diketahui adalah delta TF, maka bisa kita kerjakan dulu. Yang pertama itu adalah berdasarkan perumusannya, delta TF itu sama dengan KF dikali molal ya. Nah, di sini KF-nya bagaimana ya? Tidak ada. Nah, umumnya di soal itu untuk air ya, karena untuk larutan itu biasanya pelarutnya adalah air, maka KF-nya ada 1,86 ya. 1,86. 1,86 ini adalah KF. Kemudian untuk KB-nya ini adalah biasanya 0,52. Nah, ini adalah tetapan baku yang umumnya sudah digunakan ya. Nah, karena di sini delta TF-nya kita sudah dapat ya 0,372 dan KF-nya juga kita tahu 1,86, maka kita bisa mencari molalitasnya, itu hasilnya adalah 0,372 dibagi 1,86, maka molalitasnya hasilnya adalah 0,228 ya. Nah, di sini kita tinggal mencari saja lagi delta TB-nya ya. Delta TB-nya adalah KB dikali molar, karena KB-nya adalah 0,52 dikali molarnya adalah 0,20
ya, maka hasilnya adalah 0,104 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya adalah yang C ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Di sini ada ke dalam 500 gram air dilarutkan 5,4 gram zat non-elektrolit, ternyata memberikan titik beku TF sebesar 0,144 derajat Celcius. Jika diketahui KF adalah 1,86 derajat Celcius, maka yang ditanyakannya adalah berapa mR dari zat non-elektrolit tersebut ya. Nah, jadi pada soal ini kita bisa menyelesaikan dengan cara menentukan delta TF yang kita peroleh dari delta TF ya. Kita tahu bahwa untuk delta TF di sini ada TF ya, berarti TF itu sama dengan 0 ya, 0 dikurang delta TF. Nah, ya. Nah, kenapa 0? Karena air sebagai pelarut dia memiliki titik beku 0 derajat Celcius ya. Berarti di sini kita bisa langsung mencari delta TF-nya ya. Berarti delta TF-nya itu adalah min 0,144 ya. Nah, berdasarkan data delta TF ini, maka kita bisa menghitung molalitasnya ya. Karena dengan molalitas kita bisa mendapatkan MR-nya ya. Ini oke, kita masukkan di sini delta TF 0,144 dengan data KF adalah 1,86 dikali molalitas. Molalitas ini berarti massa per mR ya. Massanya adalah 5,4 ya, dibagi mR dikali 1000 per P. 1000 per P berarti 1000 dibagi 500, hasilnya adalah 2 ya. Berarti di sini 0,144 mR ya, sama dengan 1,86 dikali 5,4 dikali 2, hasilnya adalah 20,088. Maka MR yang didapatkan adalah 139,5 ya. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya soal yang ke-7. Di sini adalah ditanyakan ada diagram fasa, tentukan titik beku dari pelarut ya. Kita tahu yang namanya pelarut itu dia, nah yang di bagian merah ini, yang di bagian atas ya. Titik beku pelarut itu kan dia lebih rendah ya. Dia lebih pelarut itu kalau titik didihnya berarti dia lebih rendah ya dibandingkan dengan yang larutan. Titik beku ya, titik didih maksudnya ya, titik didihnya lebih rendah. Karena yang ditanyakan di sini adalah titik beku pelarut, berarti otomatis pelarut itu adalah yang di bagian bawah ya. Beku antara padatan dan cair, berarti antara yang dua ini ya. Maka jawabannya itu adalah untuk pelarut, jelas jawabannya adalah yang R ya. Pelarut ya, yang ditanyakan pelarut bukan larutan. Nah, berarti R yang ini jawabannya. Lumayan kecil gambarnya. Kita lanjutkan nomor 8. Di sini ada grafik yang menunjukkan jenis larutan KLMNO, kemudian dengan mol partikel zat terlarut ya, mol partikel. Berarti di sini ada molnya ya. Jika jumlah mol partikel pelarutnya sama ya, maka larutan yang memiliki tekanan uap paling kecil ya. Tekanan uap yang paling kecil berarti dia lebih sukar menguap ya. Kenapa? Karena banyak zat terlarut yang ada di sana kan. Berarti jawabannya itu adalah yang O ya. Berarti jawabannya itu yang O, opsi E berarti ya. Berikutnya nomor 9. Nomor 9 di sini ada tabel berisi volume dan zat terlarut. Yang ditanyakan di sini adalah mana larutan yang memiliki tekanan osmotik yang paling tinggi ya. Tekanan osmotik itu paling tinggi. Kita tahu rumus tekanan osmotik
molaritas dikali R dikali T, karena ini adalah misalnya pada suhu tertentu, pada suhu yang sama, berarti dianggap sama, R itu adalah tetapan, maka kita mencari molaritasnya yang paling besar ya. Berarti di sini kita harus menghitung untuk larutan yang pertama itu molaritasnya adalah berarti 0,2 ya dibagi 100, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Berarti tekanan osmotik yang paling tinggi itu adalah yang molaritasnya nanti yang paling tinggi ya. Kemudian yang kedua, molaritasnya itu berarti 0,1 dibagi 200 ya. Berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 ya. Kemudian yang nomor 3, 0,6 dibagi 500 itu hasilnya adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 3 ya. Nomor 4, 0,8 dibagi 250 berarti itu hasilnya adalah 3,2 dikali 10 pangkat min 2. Ini masalah perhitungan matematis saja ya. Yang nomor 5, 0,5 dibagi 200 maka hasilnya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, berarti kita tahu yang paling besar molaritasnya itu adalah yang 4 ya, larutan yang 4. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Jika diketahui tekanan osmotik larutan 10 gram asam benzoat. Jadi asam benzoat itu rumusnya adalah C6H5COOH ya. Itu 2 atm tekanan osmosisnya. Kemudian pada larutan yang memiliki 12 gram senyawa dimernya ya, senyawa turunannya itu dalam pelarut yang sama, berarti pelarutnya juga benzena ya, tekanan osmotik itu adalah sebesar berapa ya. Nah, jadi kan di sini tadi kita tahu bahwa tekanan osmotik itu adalah molaritas dikali R dikali T. Ini dianggap tetap ya, maka kita bisa membandingkan tekanan osmotik dari asam benzoat, kita bandingkan dengan tekanan osmotik dari dimernya ya. Berarti di sini tekanan kita tinggal membandingkan saja lagi ya. Jadi molaritasnya saja, tekanan osmotik berbanding lurus dengan molaritas. Maka molaritasnya di sini adalah 10 gram ya. 10 gram dibagi, kita cari MR-nya. Nah, ini sengaja tidak diberikan MR-nya, berarti kalian harus menghitung ya. C12 dikali 6 itu totalnya ada 122 ya. Kemudian yang dimernya ini adalah 20 gram. Nah, ini dimernya rumusnya ini, berarti dicari MR-nya adalah 144 ya. Maka ini kalau kita sederhanakan ya, 10 dibagi 122 itu hasilnya adalah 0,08 ya. Kemudian 20 dibagi 144 hasilnya 0,138 ya. 0,138 lumayan jauh ya. Berarti ini kalau kita bandingkan 0,08 berarti ini 1, ini 1,7 ya. Sebentar, ini kan berarti ini bukan 144 ya, tapi 244 ya, karena 2 kalinya kan, 2 kalinya berarti 20 dibagi 244 hasilnya adalah 0,08. Nah, ini kan perbandingannya berarti sama ya kan, 1:1. Berarti kalau asam benzoatnya adalah 2 atmosfer, maka otomatis dimernya itu juga 2 atmosfer karena perbandingannya dia sama ya. Nah, berikutnya ini soal yang ke-11 ya. Jadi ada beberapa kelas yang Ibu tambahkan soalnya di sini. Untuk yang nomor 11 ini kita memilih pernyataan mana yang benar ya. Di sini ada 18 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 200 ml air
KF-nya adalah 1,86. Di sini pernyataan yang pertama kita mau cek titik beku larutan glukosa itu adalah min 0,93. Kita cek delta TF itu sama dengan KF dikali molal ya. Kita hitung molalnya dulu. Molalnya berarti massa 18 dibagi 180 dikali 1000 per 200, berarti dikali 5 ya. Berarti ini hasilnya adalah 18, hasilnya adalah 0,5 molal ya, 0,5 molal. Di sini kita masukkan saja 1,86 dikali 0,5 molal ya, 0,86, maka hasilnya adalah 0, ya, di sini berarti 18 ya, 5 ya, 18 bagi 180 dikali 5 hasilnya adalah 0,5 dikali 1,86 hasilnya adalah 0,93. Itu delta TF. Yang di sini adalah derajat Celcius ya, TF-nya. TF itu kan berarti 0 ya, karena air membeku pada 0 derajat Celcius, kita kurangkan dengan delta TF. 0 dikurang 0,93, maka TF-nya adalah min 0,93 ya, ini benar. Kemudian larutan glukosa itu dengan reaksi Pelling membentuk endapan merah bata. Ini juga pernyataannya benar ya, karena glukosa itu dia memiliki senyawa aldehid ya, CHO ya. Nah, ini glukosa kalian bisa cek ya. Di sini ada OH, H, 6 ya. Di sini ada 6. Mana ya gambarnya? Nah, ini ada 6 buah C ya. Nah, jadi karena ada gugus aldehid ya. Gugus aldehid itu ketika bereaksi dengan reaksi Pelling maka dia akan membentuk endapan merah bata, itu benar ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, ini kaitannya ada kombinasi dengan soal organik ya. Dalam molekul glukosa terdapat 4 atom C chiral. Nah, kita sudah mengenal atom C chiral itu adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Jadi atom C yang ibu tandai di sini adalah atom C chiral. Jadi pada glukosa itu dia punya 4 atom C chiral ya. Kemudian larutan glukosa membirukan kertas lakmus merah, tidak ya. Dia tidak, sifatnya kalau gula ini dia tidak asam, tidak basa, ini lebih ke netral ya. Nah, jadi jawabannya yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Oke, berikutnya. Nah, di sini titik didih larutan NaCl lebih rendah dari titik didih larutan NaBr 0,1 molar. Benar apa salah? Nah, ini kebanyakan masih banyak yang kurang tepat menjawabnya. Jadi ini pernyataan ini adalah salah ya. Kenapa? Karena dia sama-sama elektrolit, konsentrasinya sama, elektrolitnya adalah binar 2 ion ya. Sama-sama 2 ion, maka otomatis titik didihnya adalah sama dia. Jadi pernyataan ini menyebutkan bahwa NaCl titik didihnya lebih rendah, itu adalah dia salah ya. Soal yang ke-13, penurunan tekanan uap terjadi pada larutan encer karena larutan encer mengandung sedikit solut atau zat terlarut yang bersifat mudah menguap ya. Nah, pernyataan ini juga masih banyak yang keliru, jawabannya adalah salah ya. Kenapa? Nah, jadi penjelasannya, penurunan tekanan uap itu dia bisa terjadi pada baik larutan encer maupun larutan pekat ya. Jadi larutan encer dia juga bisa mengalami penurunan tekanan uap karena meskipun larutan encer jika dibandingkan dengan larutan atau pelarut murni, misalnya air ya. Di sini ada garam, larutan garam ya. Larutan garam ini encer. Dia misalnya air di sini 200 ml ya. Kemudian larutan garamnya 200 ml, tapi garam yang dimasukkan itu sedikit, misalnya di ujung sendok ya.
Nah, ini juga disebut dengan larutan. Dan karena di dalamnya sudah ada yang namanya zat terlarut, maka otomatis ini tetap berpengaruh dan dia tetap berpengaruh terhadap penurunan tekanan uap. Ya, jadi pada larutan yang encer maupun pekat tetap terjadi penurunan tekanan uap. Ya, ini alasannya benar mengandung sedikit solut, tapi yang membuat kurang tepatnya itu adalah bersifat mudah menguap. Ya, nah jadi kita tahu bahwa zat terlarut itu tidak hanya bersifat yang mudah menguap, volatil, ada juga yang bersifat non volatil ya. Jadi pernyataan ini dianggap kurang tepat atau salah. Nah, seperti itu. Demikian untuk pembahasan soal CBT SKL kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.